Aksi pencurian sepeda motor di Palembang terekam kamera CCTV. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan yang terparkir di depan rumah warga. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlangsung selama 80 hari. Timnas Indonesia U17 melakoni laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025 kontra Mali. Garuda Muda menyerah 1-2 dari Mali. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Ilir Barat 1 Palembang terekam kamera pengawas dan menyebar di media sosial. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan yang terparkir di depan rumah warga. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Komplek Green Resident Ilir Barat 1 Palembang. Dalam tayangan terlihat pelaku merusak kunci kontak, lalu dengan cepat membawa kabur motor korban. Sebelum beraksi, dua pelaku sempat berkeliling di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor. Setibanya di depan rumah korban, satu orang turun untuk menjalankan aksi, sementara rekannya menunggu tak jauh dari sana. Usai membawa motor, keduanya melarikan diri ke arah Tanjung Barangan dan sempat dikejar warga. Aksi ini menambah daftar kasus serupa di kawasan tersebut setelah sebelumnya pencuri menyasar motor yang terparkir di sebuah warung. Biasanya kalau kami balik tuh langsung kami tutup pagarnya kan. Sekali yang hari itu kami tidak tutup karena suami lagi ngecek di luar. Lagi dia keluar masuk, jadi kami tidak tutup pagarnya. Perannya sikoknya yang ambil motor itu yang pakai baju biru-biru, yang boncengnya pakai baju merah. Agak gemuk yang merah tuh, yang ngambil tuh agak kurus. Gimana caranya yuk ngambilnya yuk? Cara mengambilnya gimana? Cara mengambilnya dia di sini, masuk dari sini, terus dia ada helm kan, taruhnya helm di sini, dikuncinya, tak langsung lari. Dipatahkan stangnya ya? Yang sikoknya lah nunggu di sini, yang sikoknya tuh, yang baju merah. Ya benar, Ayu dalam 1 bulan ini 2 kali kejadian. Iya benar. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlangsung selama 80 hari, mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025, yang menjadi kesempatan warga untuk mengaktifkan kembali kendaraan pajaknya yang telah mati. Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung selama 80 hari, mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025. Melalui kebijakan ini, warga mendapat keringanan berupa penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, serta pajak progresif. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga puluhan tahun cukup membayar pajak untuk 1 tahun berjalan. Pajak merdeka istilahnya ini adalah pajak, jadi denda dan pokoknya. Ini berbeda dari pemutihan kemarin. Ini denda dan pokoknya. Jadi misalnya dia 10 tahun tak bayar, tetapi dia bayar setahun baru berjalan. Dia 5 tahun tak bayar, 1 tahun tak bayar, 1 tahun berjalan saja. Sampai dengan kebersamaan sama. Jadi kepada masyarakat manfaatkan lorong baru itu untuk digunakan waktunya untuk mengaktifasi pajak kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, sektor PKB dan BBNKB menyumbang sekitar 32,4% terhadap pendapatan asli daerah dalam APBD 2025. Selain itu juga Pak Gubernur sudah membuat kebijakan membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua, yang second. Kalau mau balik nama itu sudah gratis, tidak ada lagi. Termasuk juga biaya pajak progresif. Kalau dulu ada biaya progresif kedua, ketiga dan seterusnya, saat ini tidak dikenakan lagi. Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur, salah satu provinsi yang membebaskan biaya BBN dan progresif di Indonesia. Program pemutihan pajak berlaku di seluruh 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dengan 6 titik layanan, yaitu Samsat UPTB, Samsat Keliling, Drive-Thru, Samsat Mall, Mall Pelayanan Publik, Samsat Desa, dan Samsat Corner. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seekor ular piton sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kota Palembang setelah kerap memangsa ternak warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular yang tengah mengerami telur berusaha menyerang petugas. Tarik yang pakai sarung tangan, Mas. Aku lepas dia. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter dari semak belukar di belakang rumah warga di Jalan Setungkal 8 Ilir Timur 2 Palembang. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit. Ular yang tengah mengerami telur beberapa kali berusaha menyerang petugas, hingga mereka harus berjibaku selama 30 menit sebelum berhasil mengamankannya. Evakuasi dilakukan setelah warga melaporkan keresahan lantaran ayam dan hewan ternak mereka kerap dimangsa. Selain ular, petugas juga mengamankan 15 butir telur yang diperkirakan akan menetas. Evakuasi ini pertama ularnya berada di belakang rumah, di bawah. Setelah kita cek rupanya ada lubang, Pak. Lubang di dalam itu setelah kita ambil, itu ternyata ada telurnya dalam itu. Sekitar 15 biji lah. Ini kurang lebih sekitar 3 meter. Itu kita menyeberang, Pak. Kita ada nagaan. Jadi jalannya akses jalan. Ular bersama telurnya kemudian dibawa ke Pos Damkar Kemuning untuk selanjutnya diserahkan pada komunitas pecinta reptil. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sungai Musi Palembang kembali dipadati warga saat Festival Bidar memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Tak sekedar perlombaan, Bidar merupakan perjalanan panjang Palembang dalam merawat tradisi di tengah arus zaman. Festival Perahu Bidar kembali mewarnai Sungai Musi pada peringatan Hari Kemerdekaan Minggu 17 Agustus 2025. Sebanyak 11 tim pendayung saling berpacu dari dermaga 35 Ilir hingga ke bawah jembatan Ampera, menghadirkan tontonan yang syarat tradisi bagi warga Palembang. Meski jalur lomba telah disiapkan dan diamankan agar steril dari perahu kecil, antusiasme warga tetap meluap. Sungai Musi dipenuhi penonton, bahkan beberapa ikut mendayung di jalur perlombaan sehingga memberi tantangan tersendiri bagi peserta. Alhamdulillah kegiatan hari ini berlangsung aman, tertib, lancar. Juga di kota dapat juara 1 dan juga ada harapan tadi. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih, apresiasi buat warga Palembang. Ke depan akan kita tingkatkan lagi ya, pesertanya lebih banyak lagi. Evaluasinya apa Pak? Tadi kita lihat tadi evaluasinya. Saya kira evaluasi ada beberapa hal yang harus kita evaluasi lagi ya, kaitan dengan supaya benar-benar steril di tempatnya lokasi masing-masing. Untuk antusias masyarakat seperti apa Pak? Antusias masyarakat saya kira pemberdayaan ekonominya oke, terus di jembatan Ampera saya lihat penuh tumpah ruah, di samping kiri kanan Sungai Musi luar biasa keren. Artinya sesuai target Pak Wali ya? Iya, saya kira gitu ya. Pendayung harus mengerahkan tenaga ekstra untuk melawan gelombang air yang tak stabil, sembari waspada agar insiden tabrakan seperti tahun lalu tidak kembali terulang. Kendalanya yang pasti penonton, supporter. Dari tahun kemarin sampai ini panitia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyatanya di lapangan masih saja warga untuk penonton menggunakan perahu ketik, speedboat, dan tongkang. Dibanding tahun kemarin lebih crowded yang sekarang atau gimana? Untuk yang di tahun ini lebih crowded tahun kemarin, karena saya jadi korban perahu Bidar Lumbur. Jadi untuk keamanan tahun ini sudah relatif stabil dan masih dikendalikan oleh panitia. Harapannya untuk tahun depan Pak? Harapannya tahun depan untuk penonton Bidar, khususnya warga Palembang dan umumnya, silakan nonton
di Bidar, di Sungai Musi, tapi tambatkan perahunya. Karena kalau perahu motor keteng jalan, menimbulkan ombak, menahan laju perahu, sehingga dayung Bidar tidak bisa melaju dengan maksimal. Walau masih ada catatan, Festival Perahu Bidar tetap menjadi hiburan yang dinanti dan disambut hangat warga. Sangat seru, senang, karena juga hari ini kan hari libur 17-an, jadi ikut merayakan 17 Agustusan. Bidar juga kan ciri khas Palembang, jadi kami ikut merayakan 17 Agustus. Kalau disuruh pulang lagi mau kan? Mau, seru banget soalnya. Lebih dari sekedar perlombaan, Bidar adalah tradisi panjang Kota Palembang dalam merayakan kemerdekaan yang terus hidup dari tahun ke tahun di aliran Sungai Musi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disampaikan pemerintah Kota Palembang dalam rapat paripurna ke-18 DPRD. Anggaran perubahan ini diharapkan dapat tepat sasaran dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-18 masa persidangan 3 tahun 2025 dengan agenda penyampaian Raperda APBD Perubahan dari pemerintah Kota Palembang Selasa 19 Agustus 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Ali Subri dan dihadiri Wakil Wali Kota Prima Salam yang mewakili Wali Kota Palembang. Dalam APBD Perubahan 2025, pendapatan asli daerah diproyeksikan mencapai 5,12 triliun rupiah, meningkat sekitar 473 miliar rupiah dibandingkan APBD induk sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh transfer dana provinsi, temuan BPK, serta penyesuaian belanja dan pembiayaan daerah. Setelah dari komisi itu akan dibawa di Banggar dan akan dirapimkan dengan para ketua-ketua fraksi bersama kami 4 pimpinan. Untuk pembahasan di fraksi berapa lama tuh Pak? Tidak begitu lama itu. Insya Allah bulan 9 sudah ketok Palu. Harapan saya sebagai Ketua DPR, apalagi penambahan anggaran, supaya OPD bisa menggunakan anggaran ini tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang. Bisa mensejahterakan kesehatan, kesejahteraan untuk masyarakat Kota Palembang ke depan. Usai rapat, Raperda akan dibahas lebih detail di tingkat komisi sebelum masuk ke badan anggaran. Proses pembahasan ditargetkan rampung pada September mendatang. Sepakatinya rancangan KUH PPAS anggaran pendapatan daerah tambahan 2025. Mungkin besarannya berapa tadi Pak yang diajukan pemerintah Kota Palembang? 5,1 T. Dari 4,6 T. Untuk anggaran 2025 itu? Iya. Itu ada anggaran kita optimis ya. Banyak tentang gaji marbot, ustaz saja, tentang kader posyandu dan segala macam, banyak pro rakyat. Untuk gaji marbot berarti di semua program prioritas RDPS. Ini waktu tinggal masih berkisar 3 bulan lebih. Pokoknya kita terus genjot daripada PA di Kota Palembang. Yang jelas saya dan Pak Wali semangat dan optimis untuk mengajar apa-apa yang sudah kita paparkan tadi. Pemerintah kota optimis target ini dapat tercapai, sehingga program prioritas wali kota dan wakil wali kota dapat terrealisasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya, saudara, kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. 2 tersangka baru dari kasus perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Kepahyang tahun 2021-2023
ialah mantan Ketua DPRD Kepahyang, Windra Purnawan, dan mantan Wakil Ketua DPRD Andrian Devandra. Tersangka Andrian Devandra sendiri saat ini kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepahyang periode 2024 hingga 2029. Kasih Pidana Khusus Kejari Kepahyang Febrianto Ali Akbar mengungkap peran kedua tersangka yakni bertanggung jawab membuat surat perintah perjalanan dinas fiktif. Selain untuk dirinya, SPPJ fiktif juga dibuat untuk 5 anggota DPRD saat itu yang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. 2 mantan pimpinan DPRD Kepahyang itu kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Bengkulu. Yang kami temukan pada proses penyidikan bagi dirinya sendiri terdapat beberapa perjalanan dinas fiktif. Dan juga terkait dengan kedua tersangka, dari konstruksi perkara sejak awal yang kami tangani, tergambar bahwa kedua tersangka yang pada awalnya kemudian meminta kepada Sekwan untuk disiapkan dana non-budgeter. Sebelumnya dalam kasus perjalanan dinas fiktif yang diperkirakan merugikan negara hingga 12 miliar rupiah ini, penyidik telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Di antaranya mantan sekretaris DPRD, mantan bendahara, serta mantan anggota DPRD Kepahyang. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Pelaku ini menangis saat ditangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Ia berdalih tak melakukan tindak kejahatan. Penangkapan pelaku didasari atas laporan seorang mahasiswi yang jadi korban penganiayaan hingga alami luka berat di kepala. Kekerasan tersebut dilakukan karena masalah sepele. Pelaku emosi lantaran korban menolak memberikan BBM. Saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras. Polisi mengatakan pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dari cekcok mulut dikarenakan korban dipintai oleh pelaku minyak motor. Namun korban menolak. Akhirnya pelaku tidak terima sehingga terjadilah keributan dan terjadilah pemukulan dengan step motor. Sehingga mengakibatkan korban luka di kepala dan leher. Pelaku kini kembali harus meringkuk di balik jeruji besi. Ia dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Setidaknya ada 4.417 tenaga honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun data honorer yang diusulkan itu terlebih dahulu akan divalidasi. Honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu merupakan honorer yang masuk dalam kategori R2, R3, dan R4. Kebutuhan tersebut akan diusulkan paling lambat pada 20 Agustus mendatang. Meski Pemprov telah mengusulkan kebutuhan P3K sesuai dengan jumlah honorer, alokasi kuota P3K akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kan database yang ada di kita di DKD ada 4.471 orang yang nanti akan kita usulkan. Tetapi hari ini kita masih lakukan validasi terkait dengan data-data dimaksud. Kekhawatiran kami mungkin ada di antara 4.471 ini yang mengundurkan diri atau minta berhenti atau hal-hal lain yang di luar dugaan kita. Sehingga nanti kami validasi untuk diusulkan. Kekhawatiran kita jangan sampai nanti kita usulkan ternyata orangnya tidak aktif lagi. Skema pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan tanpa tes. Kemenpan RB akan menetapkan alokasi paling lambat pada 1 September dan penetapan P3K akan dilakukan paling lambat 30 September mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang kakek berusia 75 tahun, warga Desa Cupak, Kabupaten Kerinci, Jambi, menggugat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungai Penuh Jambi dan pihak PBCS Kesehatan. Gugatan dilayangkan lantaran ditolak oleh pihak rumah sakit saat berobat pada 4 Juni 2025 lalu.
Abu Khalifah dibawa oleh anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan penyakit yang diderita kakek Abu Khalifah tidak masuk dalam kategori penanganan BPJS sehingga tidak dapat dilayani. Sempat terjadi perdebatan antara keluarga dan petugas rumah sakit. Merasa haknya dirampas, pihak keluarga memutuskan menempuh jalur hukum. Gugatan resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Juni 2025. Hingga kini pengadilan sudah 3 kali memanggil pihak BPJS dan pihak rumah sakit untuk hadir di persidangan. Namun pihak rumah sakit belum pernah memenuhi panggilan tersebut. Nanggut nih, kita kan pergi berobat di rumah sakit umum Atalim. Kan nanggutnya ada pakai BPJS nya, habis itu ditolak dari pihak rumah sakit tuh. Habis bapak ini tidak bisa dirawat inap. Pak ini tidak ada kriteria. Kriteria BPJS tuh lah parah. Yang kedua tuh kecelakaan pun juga parah. Penolakan peserta BPJS ini menjadi sorotan publik karena dinilai bertentangan dengan azas keselamatan pasien. Hingga saat ini pihak RSUD belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Objek wisata Danau Sipin, salah satu ikon wisata di kota Jambi yang berada di pusat kota Jambi. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Minimnya perawatan kebersihan dan rusaknya beberapa fasilitas membuat daya tarik wisatawan datang ke lokasi berkurang. Sebelumnya, objek wisata Danau Sipin kota Jambi ramai dikunjungi warga, mulai dari kota Jambi dan luar provinsi Jambi. Namun sekarang kondisinya sangat sepi. Bahkan perahu wisata yang banyak digunakan untuk keliling danau sekarang lebih banyak parkiran dan sunyi. Selain itu sampah plastik menumpuk di beberapa titik di danau. Bahkan rumput liar tumbuh tidak beraturan di area yang seharusnya menjadi jalur pejalan kaki. Wah, bagus sih, ada orang latihan perahu, ada bebe-bebean. Di sini kayak seru juga ngeliat orang lomba perahu, main perahu. Duduk-duduk, liatin air gitu kan. Kalau saran sih lebih dibersihkan lagi sih, karena masih banyak sampah-sampah yang berserakan di sini. Ada juga banyak perbaikan gitu bang, dibaik-baikin kayak tempat-tempatnya. Beberapa fasilitas umum lainnya seperti kursi taman, lampu penerangan, dan dermaga terlihat rusak dan lapuk. Kondisi ini membuat pengunjung kurang nyaman. Menurut saya ini cukup bagus, tapi memang membutuhkan sedikit perhatian. Kayak mungkin di sini kalau kita sampai ke ujung sana itu ada beberapa yang memang perlu renovasi, perbaikan, atau mungkin kebersihannya harus diperhatikan lagi. Atau mungkin di sini kurang banyak aktivitas yang kurang lengkap gitu. Misalkan di situ nanti ada panjat tebing gitu kan, mungkin kayak kurang dieksplor lagi untuk mahasiswa lain, mungkin lebih sering datang. Sama di sini mungkin warung-warungnya kurang sampai ke depan, mungkin untuk lebih memancing wisatawan yang lain. Menurut warga sekitar, penurunan jumlah wisatawan mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir. Belum ada upaya signifikan dari pihak terkait untuk menghidupkan kembali potensi wisata ini. Padahal Danau Sipin berpotensi menjadi destinasi unggulan di Jambi jika dikelola dengan baik. Kayaknya pengunjung mulai sepi semenjak anak sekolah masuk belajar ini. Sebelumnya ya alhamdulillah lumayan, kalau bebek ini kalau untuk bebek kan mungkin 5 juta per minggu dapat. Sekarang setelah anak sekolah masuk itu mencari 2 juta aja susah. Kepada pihak terkait dari pemerintah ya kalau bisa wisata ini dikembangkan lagi. Harapan kami warga sini ya kalau bisa itulah kali danau ini dibikin lebih bagus lagi seperti yang tempat-tempat lain gitu. Perawatan yang baik dan fasilitas yang memadai menjadi kunci agar Danau Sipin kembali menjadi tujuan wisata kebanggaan kota Jambi. Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menghidupkan kembali destinasi ini. Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Misteri penemuan mayat anonim tanpa kepala di pesisir pantai Cukuh Pandan, Pekon Padang Ratu, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada 15 Juni lalu akhirnya terungkap.
Setelah dilakukan tes DNA di laboratorium forensik antara jenazah korban dan warga asal Cilincing, Jakarta Utara yang melapor kehilangan, hasilnya identik. Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Akbar Tanjung ini ditemukan tergeletak di atas bebatuan tepi pantai dengan kondisi tubuh tak utuh dan tanpa identitas. Begitu hasil dari DNA keluar, kami langsung berkomunikasi kepada pihak keluarga, dan sekarang keluarga bisa kita lihat di belakang berencana untuk membawa almarhum Akbar untuk dilakukan pemakaman di kediaman dia yang ada di Jakarta Utara. Pihak Polres Tanggamus Lampung menyerahkan jenazah pria berusia 24 tahun ini ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Diketahui korban yang merupakan seorang nelayan ini dilaporkan hilang pada 2 Juli 2025 saat sedang melaut dan resmi tercatat sebagai orang hilang di Polres Kepulauan Seribu pada 3 Juli 2025. Jenazah anak saya akan dibawa ke Jakarta malam ini juga. Jadi kita sementara nunggu ambulan. Begitu ambulan datang, saya segera bawa ke Jakarta. Usai tes DNA dinyatakan identik dengan pihak keluarga dan penyebab kematian telah diketahui, maka penyelidikan kasus temuan jenazah tanpa kepala di Pantai Cukuh Pandan, Tanggamus Lampung ini dinyatakan selesai. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Dengan penuh semangat kemerdekaan, rombongan Polres Kabupaten Tanggamus Lampung harus menempuh waktu perjalanan 4 jam mengarungi Laut Teluk Semaka demi bisa menuju pulau terluar Tabuan. Setibanya di Pekon Sawang Balak, Kabupaten Tanggamus, rombongan langsung disambut hangat warga setempat dengan irama adat dan penghormatan budaya lokal. Jajaran personil polisi langsung membagikan bendera dan susu kepada anak-anak hingga melangsungkan pengibaran sangsaka merah putih dengan sederhana, namun tetap hikmat dan penuh cinta di tepi pantai. Kapolres AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, kegiatan di Pulau Tabuan ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga bentuk komitmen Polres Tanggamus untuk hadir di tengah masyarakat hingga ke wilayah terluar. Harapannya mudah-mudahan kita selaku generasi penerus, kita yang diberikan amanah untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini semakin cinta negara RI, negara Republik Indonesia, dan membangkitkan jiwa nasionalisme. Kami selaku mewakili seluruh masyarakat, terima kasih baru kali ini terjadi ke Polres Tanggamus, datang ke Pulau Tabuan dengan beserta dengan rombongan dan juga berserta dengan Pak Camat dari Cukuh Balak. Harapan kami semoga kita selalu menjalin silaturahmi yang indah. Terima kasih. Diharapkan dengan kunjungan jajaran Polres Tanggamus ini, warga bisa terus menjaga semangat cinta tanah air di hari kemerdekaan, meski tinggal di wilayah terluar. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Seorang terduga pelaku pembunuhan pimpinan redaksi sebuah portal media di Pangkal Pinang ditangkap oleh petugas. Pelaku diamankan di kawasan Kalodoni, Palembang, Sumatera Selatan pada Senin siang setelah sempat melarikan diri. Sebelumnya, petugas gabungan melakukan penyisiran selama beberapa hari di wilayah Jalan Lintas Oki, Sumatera Selatan, Lampung. Jejak-jejak pelaku yang lari, yang sebelumnya lari setelah digerebek, bisa ditemukan kembali dan ditelusuri dan berhasil kita tangkap. Jadi dugaan sementara kalau larinya di arah Lampung, ternyata dia berbalik arah, masuk ke arah kota, ke arah Palembang. Jadi itu salah satu mungkin teknis dia mengaburkannya. Tapi semua ya seperti yang saya katakan, no perfect no crime ya. No perfect crime itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi pasti ada jejak yang ditinggalkan sama yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah itu bisa kita temukan dan akhirnya bisa terendus sama anggota dan Kini, pelaku telah diamankan di Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini terduga pelaku pembunuhan. Setelah buron selama beberapa hari, Hasan Basri, otak dari pembunuhan pimpinan redaksi Portal Media di Pangkal Pinang, akhirnya diringkus di wilayah Kalodoni, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku kecanduan judi online, hingga akhirnya melakukan aksi kejinya terhadap korban, guna merampas mobil korban untuk dijual, sekaligus sebagai sarana melarikan diri. Kami akan persilakan rekan-rekan dan media. Candu judi online berpikir bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat. Sasarannya adalah mobil korban. Kenapa itu bisa kita rangkai seperti itu? Pelaku berhasil menghubungi orang untuk menjual mobil tersebut dan sudah di DP sekitar 1.300.000. Jadi sudah ada transaksi awal. Mobil ini sudah di DP sama pihak pembeli. Nah, walaupun belum sampai ke tangan si pembeli, dari cerita ini kita simpulkan bahwa ini motif ekonomi adalah untuk memiliki harta korban untuk bermain judi online. Saat ini, kedua pelaku telah dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dikenakan pasal 340, 338, dan 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, Saudara. Asosiasi PSSI Kota Palembang menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan sepak bola di kota itu. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar beragam perlombaan, mulai dari makan kerupuk, balap karung, hingga biliar. Kegiatan ini diikuti pengurus Askot PSSI, perwakilan pemain muda, serta insan sepak bola di Palembang. Kalau untuk sepak bola sendiri di 17 Agustus ini sendiri, semoga sepak bola di Kota Palembang makin sukses lagi dan makin jaya, dan juga kekompakan dalam sepak bola adalah merupakan bentuk silaturahmi terhadap para insan sepak bola yang ada di Kota Palembang. Selain itu, SSB yang ada di Kota Palembang ini agar lebih banyak lagi melakukan pembinaan sepak bola, hingga kita dari Kota Palembang sendiri dapat mendapatkan bibit-bibit lokal sendiri agar dapat bisa bermain di nasional. Tak sekedar merayakan kemerdekaan, perlombaan juga menjadi ajang mempererat solidaritas antar pengurus dan pelaku sepak bola di kota ini. Senang bisa ikut lomba ini, bisa refreshing otak lah. Ya, tetap semangat buat anak-anak Palembang, Sumatera Selatan juga, tetap semangat latihan, terus berproses. Melalui momentum tersebut, Askot PSSI Palembang berharap geliat sepak bola terus bangkit menuju arah yang lebih baik, sekaligus mendorong semakin banyak SSB yang fokus pada pembinaan pemain usia muda. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemanjat tebing Indonesia beri kado di kemerdekaan Indonesia ke-80. Desak Maderita Kusumadewi rebut medali emas di ajang The World Games 2025 di nomor speed single 4. Sementara Rajia Salsabila persembahkan perunggu. Oh, really good start coming here. Look at them go. You can throw it. It looks like Kusuma of Indonesia. Meloloskan dua wakil di final nomor speed single 4, Indonesia berhasil merebut medali emas lewat Desak Maderita Kusumadewi. Desak Rita menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 6,35 detik, mengalahkan wakil tuan rumah Tiongkok Qin Yumei. Sementara medali perunggu diraih oleh atlet panjat tebing tanah air lainnya, Rajia Salsabila, dengan mencatatkan waktu 6,951 detik.
Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di Chengdu, Tiongkok. Will forever be a gold medalist. Sementara di nomor speed single 4 putra, Kiromal Katibin gagal meraih medali emas. Di nomor speed single 4 putra, Kiromal Katibin gagal meraih medali emas. Bertarung di partai puncak, Kiromal meraih medali perak setelah kalah dari wakil Tiongkok Long Jianguo. Catatan waktu 4,81 detik, Kiromal kalah dengan selisih 0,7 detik. Sementara wakil Indonesia lainnya Raharjati Nur Samsah berada di posisi 4. Digelar untuk kelima kalinya, turnamen sepak bola usia dini Garuda International Cup 2025 diramaikan tim dari 12 negara Asia yang akan bertanding di 4 kategori kelompok usia. Terima kasih atas kehadirannya di Hotel Swiss Belcourt Bogor. Turnamen sepak bola usia dini Garuda International Cup 2025 akan digelar 21 hingga 24 Agustus. Atmosfer yang luar biasa tentunya. Berbeda dari tahun sebelumnya, ada penambahan kategori usia pada penyelenggaraan tahun ini. Mulai dari kelompok usia 10, 12, 15, dan 17 tahun. Ada 64 tim dari 12 negara yang ikut ambil bagian, diantaranya Guangzhou Evergrande Tiongkok, Sonan Belmer Jepang, TWK Football Pakistan, hingga Hwaseong FC Korea. Sementara wakil tuan rumah, selain Asiop ada pula CYATC Kemenpora, Asifah, hingga Papua Football Academy. Pertandingan akan digelar di 2 lokasi, yakni Asiop Training Group Sentul, serta Asiop Stadium Jakarta. PLT Dirtek PSSI Indra Syafri bilang, ajang GIC akan jadi salah satu wadah untuk pemantauan bibit pemain untuk timnas kelompok usia. Di sorotan lainnya, saudara, sejak resmi bergabung dengan LAFC, bintang Korea Selatan Son Heung-min langsung mencuri perhatian. Selain angka transfer pesepak bola asal Korea Selatan itu yang mencapai angka fantastis, Son mencetak rekor penjualan jersey. Bintang baru Los Angeles FC Son Heung-min langsung mencuri perhatian sejak kepindahannya dari Tottenham Hotspur. Selain nilai transfer Son mencapai angka fantastis 26,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 432,8 miliar rupiah yang membuatnya menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah klub MLS. Jersey Son pun laris manis diburu penggemarnya di Amerika Serikat. Menurut manajemen umum LAFC John Torrington, jersey Son menjadi paling laris. Tak hanya memicu penjualan jersey yang laris, kehadiran Son juga mendongkrak harga tiket laga LAFC. Laporan The Korea Times, harga tiket laga kontra San Diego FC pada 1 September melonjak tajam dari 300 dolar Amerika Serikat atau 4,6 juta rupiah menjadi 1.500 dolar Amerika Serikat atau 24,2 juta rupiah hanya dalam sepekan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di kawasan Komplek Green Resident Ilir Barat 1 Palembang. Dalam tayangan terlihat pelaku merusak kunci kontak, lalu dengan cepat membawa kabur motor korban. Sebelum beraksi, 2 pelaku sempat berkeliling di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor. Setibanya di depan rumah korban, 1 orang turun untuk menjalankan aksi, sementara rekannya menunggu tak jauh dari sana. Usai membawa motor, keduanya melarikan diri ke arah Tanjung Barangan dan sempat dikejar warga. Aksi ini menambah daftar kasus serupa di kawasan tersebut setelah sebelumnya pencuri menyasar motor yang terparkir di sebuah warung. Biasanya kalau kami balik tuh langsung kami tutup pagarnya kan. Sekali yang hari itu kami tidak tutup karena suami lagi ngecek di luar, lagi dia keluar masuk, jadi kami tidak tutup pagarnya.
Perannya sikoknya yang ambil motor itu yang pakai baju biru-biru, yang boncengnya pakai baju merah. Yang agak gemuk yang merah tuh, yang ngambil tuh agak kurus. Gimana caranya yuk ngambilnya yuk? Cara mengambilnya gimana? Cara mengambilnya dia di sini, masuk dari sini, terus dia ada helm kan, taruhnya helm di sini, dikuncinya, tak langsung lari. Dipatahkan stangnya Ya, yang sikoknya lah nunggu di sini, yang sikoknya tuh, yang baju merah. Ya benar Ayu, dalam 1 bulan ini 2 kali kejadian. Iya benar. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung selama 80 hari, mulai 17 Agustus hingga 17 Desember 2025. Melalui kebijakan ini, warga mendapat keringanan berupa penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua, serta pajak progresif. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga puluhan tahun cukup membayar pajak untuk 1 tahun berjalan. Pajak merdeka istilahnya ini adalah pemutihan pajak, jadi denda dan pokoknya. Ini ingat, ini berbeda dari pemutihan kemarin. Ini denda dan pokoknya. Jadi misalnya dia 10 tahun tak bayar, tetapi sudah bayar 1 tahun berjalan saja. Dia 5 tahun tak bayar, 1 tahun tak bayar, 1 tahun berjalan saja. Sampai dengan kebersamaan sama. Jadi kepada masyarakat manfaatkan lorong baru ini untuk digunakan waktunya untuk mengaktifasi pajak kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, sektor PKB dan BBNKB menyumbang sekitar 32,4% terhadap pendapatan asli daerah dalam APBD 2025. Selain itu juga Pak Gubernur sudah membuat kebijakan membebaskan biaya bea balik nama kendaraan bermotor kedua, yang second. Kalau mau balik nama itu sudah gratis, tidak ada lagi. Termasuk juga biaya pajak progresif. Kalau dulu ada biaya progresif kedua, ketiga dan seterusnya, saat ini tidak dikenakan lagi. Provinsi Sumatera Selatan, Pak Gubernur, salah satu provinsi yang membebaskan biaya BBN dan progresif di Indonesia. Program pemutihan pajak berlaku di seluruh 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dengan 6 titik layanan, yaitu Samsat UPTB, Samsat Keliling, Drive-Thru, Samsat Mall, Mall Pelayanan Publik, Samsat Desa, dan Samsat Corner. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Oh bahaya pemirsa, kita lihat lagi, melebar, ada Ramon Bomba, angkat bola bahaya. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Mali membuka keunggulan di menit ke-22. Umpan Jikoura Bomba disambut tandukan Zumadio Balo. Ini umpannya juga porsinya sangat tinggi ya. Tapi karena memang Zumania ini melompat tinggi juga. Gagal tadi dapatkan bola berbahaya. Di menit ke-34 Mali menggandakan skor. Sepakan keras Seido Dembele meluncur deras ke jala Dava Al-Ghasemi. Berbau spekulasi tadi ini sebenarnya, tapi Dembele camping. Nah itu dia cari. Timnas U17 memperkecil defisit skor di menit ke-37. Lemparan ke dalam Al-Ghazani dikonversi Fadli Alberto jadi gol. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk The Eagles. Kemenangan ini sekaligus membawa Mali U17 juara Piala Kemerdekaan 2025. Baik sekali, bola langsung menuju kepada Fadli Alberto. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.